Belum genap 30 hari, hatiku sudah ketar-ketir. Persediaan beras tinggal beberapa butir. Belum lagi jajan si kecil yang harus dipikir. Tagihan listrik, tagihan air. Inilah nasib orang kecil. Aku tahu ini memang sudah takdir. Aku hanya berharap semoga segera berakhir. Meski awal bulan yang ditunggu tiba, tapi tak dapat berharap banyak darinya. Gaji honor hanya sekadar mampir, selepas itu harus kembali mikir. Ada kalanya merasa iri, perihal nasib yang seolah menjadi anak tiri. Bekerja dan berkarya di tempat yang sama, dengan tanggung jawab dan beban yang sama. Tapi penghargaan yang didapat sungguh jauh berbeda. Apalagi soal materi, dan kami tak pernah bisa menuntut sebab barangkali hanya pelengkap saja. Jangan iri, barangkali ini sudah menjadi suratan. Jalani saja dengan penuh keikhlasan. Cukuplah dengan terus berusaha dan biarkan Tuhan yang menentukan. Tapi sampai kapan? Bukankah menuntut kesetaraan merupakan perjuangan? Salahkah jika kami selalu menyuarakan perihal kesetaraan? Kami tak bisa menyalahkan keadaan, sebab segalanya adalah pilihan. Walau seringkali pilihan tak sesuai dengan harapan. Tapi tak bolehkah jika kami meminta sedikit keadilan? Mengapa harus berbeda jika sama dalam tanggung jawab dan beban? Harus rela bersembunyi dalam istilah pengabdian dan takdir Tuhan. Bukan perihal ikhlas dan tak ikhlas, sebab semua berlaku atas kehendak Tuhan. Tapi apakah tak boleh jika kami menghendaki sedikit penghargaan? Namun demikian, syukurku tak pernah berhenti, sebab masih bisa makan sehari 2 kali. Meski terkadang hanya dengan nasi berlauk garam, dan itu berlangsung serta berulang tiap bulan. Semoga ke depan kehidupan menjadi lebih tenang, sebab ku yakin Tuhan Maha Penyayang. Selama hambanya masih terus berjuang, maka kebahagiaan menjadi tak sekedar angan. Awal bulan, Marga Jaya 25 Mei 2021. Ini seolah nyata. Orang-orang itu terlihat jelas. Aku bisa mengingat perihal tempat dan siapa saja. Di antara mereka ada yang telah tiada dalam nyata. Aku dalam pesta dan salah seorang dari mereka mematikan lampu. Aku begitu marah, emosiku tak terkontrol. Pesta belum usai, kupaksa mereka menyalakan lampu. Mereka menyerah. Salah seorang membuka ruangan. Tapi yang buka ruangan sudah tiada dalam nyata. Aku terbangun dan tersadar. Ini semua hanya mimpi. Entah mimpi seperti apa ini. Semoga hanya bunga tidur. Aku terduduk, mencoba kembali mengingat mimpi itu. Mencoba menerka pesan dari potongan mimpi itu. Aku tak menemukan apapun kecuali gelisah. Aku diam dan menyerah, merapal semoga. Semoga ini bukan pesan kematian untukku, meski mimpi itu beraroma kematian. Aku tahu kematian itu pasti datang kepadaku. Tapi aku belum siap jika kematian menemuiku sekarang. Aku masih banyak bergelimang dosa, dan masih banyak pula kewajiban yang belum diselesaikan.
Semoga saja ini hanya sekadar bunga tidur, sebab ketakutan tak beralasan yang berlebihan. Ini malam pertama setelah vaksin kedua dimasukkan ke tubuhku, dan aku berusaha menghalau ketakutan dengan catatan harian. Entah sudah kali keberapa tulisanku menyuratkan kematian. Sungguh, aku hanya sedang berusaha kuat dan tegar atas segala suratan yang tengah dan akan aku jalani, dan mencoba tetap tenang meski dalam ketakutan. Bukan perihal kematian yang aku takutkan, tapi tentang perjalanan panjang setelah kematian. Aku belum punya cukup bekal untuk menuju keabadian. Masih banyak urusan dunia yang menjadi tanggungan. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau kuadukan segala resah ini. Ampuni aku yang masih jauh dari jalan Engkau. Lindungi aku ya Allah dari kematian yang buruk. Cukupkanlah segalaku dengan ridho-Mu ya Allah. John Prisnayana, Marga Jaya, 9 Juni 2021. Hari ini, Selasa 8 Juni 2021, aku telah divaksin. Ini yang kedua kalinya, yang pertama pada Selasa 11 Mei 2021. Biarlah jika semua ini hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan. Aku rela jika semua ini hanyalah tumbal-tumbal peradaban. Keraguan itu pasti ada, sebab nyatanya vaksin tak menjamin segalanya. Banyak pula berita tak enak setelah menerima vaksin. Reaksi setiap penerimanya berbeda-beda pula. Ada yang kehausan, ada yang kelelahan, bahkan kabarnya ada yang dijemput kematian. Alhamdulillah, setelah vaksin kedua ini, aku masih baik-baik saja. Biarlah aku pasrah kepadanya jika ternyata aku telah menjadi tumbal. Sebab aku percaya bahwa tak ada yang mampu menghindari keputusannya, seperti halnya kematian yang telah digariskan kepada setiap yang bernyawa. Andai setelah usaha yang kujalani ini ternyata kematian menghampiriku, sungguh itu semua bukan karena vaksin, tapi karena batas usiaku telah usai. Kutuliskan ini sekadar mengingatkan bahwa semua ini bagian dari perjuangan. Perjuangan melawan keniscayaan dari virus yang mengguncangkan dunia. Setidaknya jika kelak kematian menjemputku setelah proses ini, aku tak sendirian, dan di hadapan Tuhan aku bisa mengadukan para pemangku kebijakan. Dan mereka yang masih bertahan bisa kembali mencipta harapan dengan mencipta berbagai penelitian dari jasad kami yang mati. Jika esok tak lagi kutemui sinar matahari pagi, izinkan aku meminta maaf pada semuanya atas segala salah dan hilafku yang kusengaja maupun tak sengaja. Aku titipkan keluarga dan putra-putraku. Sungguh aku sayang kalian. Jika esok aku masih bernapas, maka akan aku lanjutkan segala asa. Seperti biasa, terus melangkah menuju kehadapannya. Perlahan, sebagaimana jalan yang telah digariskan untukku. Semoga saja aku bisa selalu mendapatkan kasih dan sayangnya. Maaf jika ini semua kalian anggap sebagai hal yang mengada-ada. Aku tak peduli dengan apa yang kalian katakan tentang ini. Aku akan tetap berjalan di atas kakiku sendiri hingga nanti. Sebab apapun yang terjadi denganku setelah ini, kalian pun tak akan peduli. Aku bersedia menghalau keraguan sebagai bentuk pengabdian kepada negaraku tercinta
kupersembahkan kepada jiwa-jiwa penerus bangsa. Semoga ini semua bukan sebagai kelinci percobaan dan tumbal kekuasaan. Biarlah segalanya menjadi urusan mereka dengan Allah, Tuhan yang Maha Segalanya. Perihal kematian, aku tak pernah takut, sebab Dia pasti datang. Tapi aku ingin hidup lebih lama lagi, sebab aku percaya kematian bukan akhir segalanya. Bagiku kematian adalah perjalanan menuju kepada kehidupan abadi. Semoga dicukupkan segala bekal perjalananku untuk menuju kehidupan abadi. Tentang apakah yang ingin kau dengarkan dariku? Barangkali bait-bait rindu tak lagi layak untukku. Segalaku hanyalah sisa-sisa waktu yang penuh debu. Sejak segala cerita menjadi tabu untuk sekadar mengadu. Aku tahu cerita ini tak melulu soal temu, apalagi perihal masa lalu yang terkubur waktu. Segalanya akan berlalu dan menjelma kenang. Melangkahlah ke depan, berhentilah mengejar bayang. Melangkahlah terus ke depan, jangan lagi toleh ke belakang. Di depanlah segala tujuan yang mungkin bisa diperjuangkan. Biarkan segala yang tertinggal menjadi kenangan. Percayalah yang berlalu tak akan pernah berulang. Eratkanlah genggaman, biarkanlah terus berjalan, menyusuri liku-liku kehidupan yang menanti di depan. Lepaskan saja rindu dendam yang mungkin mengguncang. Sekali lagi, segalanya tak akan pernah berulang. Semua cerita tentang kita adalah panah. Kelak aku akan binasa, mungkin esok atau lusa. Tapi masa itu adalah rahasia yang hanya diketahui olehnya. Tak sekali-kali kita mampu mendahului ketentuannya. Kita manusia hanyalah pion-pion kecil yang digerakkan takdir. Bahkan sekalipun raja, ia tak pernah bisa bergerak sendiri. Tak ada yang berkuasa untuk sekadar bergerak dan bergeser. Tidak putih, tidak pula hitam, semua sama dan tak ada kuasa. Adapun dunia dan segala isinya adalah sementara. Kita hanya sekadar singgah untuk melanjutkan perjalanan. Di sini, di atas dunia segalanya dibatasi usia. Kelak, jika sudah masanya, maka kita akan tinggalkan segalanya. Kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah siklus yang terus berulang. Masing-masing dari kita hanya sedang menunggu giliran. Perihal waktu, tak ada seorang pun yang bisa minta perpanjangan. Sebab di tangan Tuhan, segalanya tak pernah diukur dengan uang. Perihal masa lalu yang masih selalu bersemayam dalam ingatan, percayalah segalanya atas kehendak Tuhan, barangkali sebagai ujian. Biarkan saja, teruslah berjalan hingga segalanya menjadi terang benderang. Tetaplah berjuang, agar segala cerita menjadi kebahagiaan yang tak sekedar bayang. John Krisnayana, BTM, 3 Juni 2021. Pengembaraan belum berakhir. Kepulangan masih bayang. Belum cukup jauh bahtera ini berlabuh, meski kian rapuh. Tetap berusaha tenang, berlabuh di antara ombak di sela karang. Hingga kelak merapat di dermaga, sekadar menyeka peluh. Seringkali aku merasa lelah, ingin pulang dan akhiri petualangan. Tapi masih banyak semoga yang belum terkabulkan. Dan aku masih terjebak di sela karang, menunggu keajaiban tunjukkan jalan pulang. Akulah kelana yang tak berdaya tergerus masa. Bahtera tak lagi terkendali, berlabuh kemana angin bertiup.
bahkan sekoci pun terlepas entah di mana, meninggalkan aku tenggelam dalam kalung. Aku tak pernah tahu hingga kapan pengembaraan ini. Sejak bahteraku hilang kendali, ku hanya ikuti arah angin. Aku nyaris kehilangan acuan dan pasrah pada keadaan. Tak lagi mampu sekadar singgah di dermaga. Bahteraku tak dapat menepi. Jika kelak keajaiban tak datang dan aku tak bisa pulang, barangkali aku telah karam di sela karang. Cukuplah dengan mendoakan meski kelak kuburku tak bernisan, dan maafkan aku atas penantian yang tak kunjung datang. Atau barangkali aku terbujur di pusara tak bernama, sebab jasadku ditemukan terapung tak bernyawa. Cukuplah langitkan sebuah doa dan maafkan aku. Barangkali inilah suratan takdirku atas putusan Tuhan untukku. Ibu, maafkan aku atas segala rindu yang tak kunjung temu. Selalu kusemogakan dalam hela napasku, engkau selalu baik-baik saja. Dan aku akan selalu memelukmu meski sekadar bayang, sebab aku tak pernah tahu kapan aku bisa pulang. Ayah, begitupun engkau semoga selalu baik-baik saja di sana. Terima kasih ayah telah mengajarkan aku banyak hal, termasuk cara bertahan hadapi kerasnya kehidupan. Hingga aku mampu bertahan walau kita tak lagi berpegang tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada Engkau kulangitkan semoga. Kiranya sebelum nyawa ini meregang, izinkan aku pulang. Izinkan aku merasakan hangat pelukan ayah dan ibu, seperti dahulu sebelum pengembaraan ini pernah dimulai. Catatan pengembara Marga Jaya 1 Juni 2021.